Pak Budi, mungkin masyarakat ini masih terus tertuju pada kasus-kasus dana pensiun, baik ini di BUMN atau swasta, yang terus menyedot perhatian masyarakat. Apakah Anda menilai memang ada tata kelola yang harus dibenahi secara umum dan secara khusus? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari sisi penguatan, OJK itu sudah melakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi daripada insan-insan dana pensiun. Tentunya kami gitu, sebagai Asosiasi Dana Pensiun Indonesia tidak berdiam diri. Dalam hal ini kami juga mulai membenahi sebetulnya. Di kami ini kan sebetulnya ada program training bagi semua insan dana pensiun. Ini nanti akan ditambah juga dengan SNI ya. Tapi ini kita bicara dulu untuk kondisi saat ini. Saat ini kami sudah mulai lakukan update dan juga review terhadap materi bahan dari MUDP atau Manajemen Umum Dana Pensiun dan MRDP, Manajemen Resiko Dana Pensiun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya peserta itu update dengan aturan-aturan yang baru. Kita juga sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 dan juga POJK yang baru yang dikeluarkan terbaru berdasarkan landasan hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 4, sehingga mereka tidak ketinggalan untuk dari sisi regulasinya. Yang kedua, kita juga lebih concern ke risk management. Jadi kemudian juga tadi masalah-masalah ketentuan dari OJK yang mengharuskan ada sertifikasi, saya rasa itu salah satu putusan yang benar. Sehingga pada saat insan dana pensiun itu melakukan transaksi pasar modal, paling enggak mereka itu terbebas dari ikutan teman atau ikutan MI. Tapi paling enggak mereka mengerti bahwa mereka bisa menganalisa apakah saham yang dia beli ini menguntungkan atau enggak. Kemudian juga dia akan melihat portofolionya. Apakah saat ini sudah tepat dia masuk ke instrumen jangka panjang, sedangkan di likuiditasnya sendiri dia masih kedodoran. Tentunya itu yang mereka harus putuskan. Apakah mereka penuhin dulu likuiditasnya, baru kemudian mereka bicara mengenai investasi. Karena memang dana pensiun ini kan liability driven, di mana kita lebih melihat dulu kewajibannya. Baru kemudian investasi itu akan dicocokin dengan kewajibannya. Kalau seandainya terjadi mismatching, tentunya akan berbahaya bagi dari dana pensiun dalam saat nanti anggotanya melakukan klaim. Tidak, hal-hal seperti itu tentunya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia dana pensiun yang sudah update dan sudah mempunyai kompetensi yang cukup terhadap segala sesuatu aturan ataupun SOP yang harusnya dilakukan di dana pensiun. ADPI sendiri sebetulnya selain dari penataan daripada program trainingnya, kami juga mempunyai majalah Info Dapen yang terbit 2 bulan sekali. Ini adalah media untuk komunikasi dan juga media untuk edukasi dan literasi bagi anggota kami. Kemudian kami juga melakukan training untuk IT. Nah, masalah IT sebetulnya masalah yang sangat krusial. Pasca kejadian yang banyak terjadi di masa lalu, salah satunya adalah banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dilakukan secara manual. Nah, pada saat ini IT menjadi salah satu harapan. Ada kerjaan yang dulunya manual, ini bisa diotomatisasi, sehingga kerja dari dana pensiun itu dari efisien, dan tentunya ada biayanya adalah biaya yang rendah. Tidak kalah pentingnya adalah mengenai pengamanan dari IT tersebut. Nah, itu yang sedang kita lakukan, makanya kami di ADPI ada satu training khusus mengenai IT. Kemudian juga kita juga ada satu training juga mengenai manajemen risiko untuk IT-nya. Itu dari sisi operasionalnya. Bagaimana dari sisi pengawasannya? Dari sisi pengawasannya, ADPI sendiri sudah akan membuat forum internal audit. Baik, Dirasakan internal audit ini jadi sangat penting untuk melihat apakah dana pensiun itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik, menjalankan baik. SOP-nya dengan baik, tentunya itu dengan internal audit.
Baik, Pak Budi, kita tahu juga pemerintah ini punya rencana untuk membentuk skema dana pensiun baru dan Hmm. mengharmonisasikan industri dana pensiun ini. Tanggapan dari ADPI seperti apa? Ya, sebetulnya OJK sendiri sudah mengeluarkan namanya roadmap ya, peta jalan dari dana pensiun untuk tahun 2004 sampai dengan 2008. Di mana di dalam peta jalan itu dibagi menjadi tiga fase. Yang fase pertama 2024 sampai dengan 2025 adalah penguatan fondasi. Seperti yang Mbak Neke tadi katakan, bahwa penguatan itu menjadi hal sangat penting di industri dana pensiun. Kemudian nanti masuk di fase yang kedua, yaitu tahun 2026 sampai dengan 2027 menciptakan momentum. Nah, momentum apa yang akan diciptakan? Tentunya adalah momentum kita memenuhi ketentuan internasional. Dalam hal ini, kalau melihat standar eh, replacement yang ditentukan oleh ILO, ya, ini International Labour Organization, bahwa untuk standar replacement dana pensiun itu 40%. Sekarang ini baru secara average dana pensiun di Indonesia baru mencapai 20%. Tentunya peluang ini kalau memang nanti akan dijalankan, itu ada 2 kali lipat dana yang akan kita kelola. Nah, permasalahannya di dalam roadmap sendiri dikatakan bahwa ada yang namanya eh, dana pensiun budget dan satu lagi adalah dana pensiun sukarela. Harmonisasinya bagaimana? Nah, ini juga nanti juga harus kita perhatikan keputusan daripada Kementerian Baik, Keuangan sendiri dalam mengharmonisasikan kedua tadi baik, ya, pensiun tadi. baik.